Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Untuk para sahabat semuanya, dalam pertemuan kali ini tentunya tim Padepokan Loka Jaya ingin membahas terkait dengan Sangkinasi Satrio Piningit ini seperti apa dan bagaimananya dengan kondisi dan situasi akhir zaman seperti ini. Apakah Sangkinasi Satrio Piningit ini sudah saatnya muncul atau belum, ya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, bahwasannya menurut para narasumber yang mengatakan kepada saya baik melalui telepon, melalui ketemu langsung, melalui live, ya, mengatakan bahwasannya satu-satunya harapan yang akan menjadikan suatu pemimpin yang adil, ya, itu adalah Sangkinasi Satrio Piningit. Bahwasanya dalam narasumber Kang Anwar juga mengatakan nanti, ya, nanti di Indonesia ini menurut beliau ini bahwasannya tidak ada lagi yang menjadi presiden, tetapi akan diganti menjadi Sangkinasi Satrio Piningit yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik internal maupun global, maupun permasalahan-permasalahan yang ada di Nusantara ini. Dengan seperti apa nih? Nah, orang yang diperjalankan tentunya itu dewa berbadan manusia, yang artinya secara ruh, secara sukmanya, orang yang sedang diperjalankan atau wadah yang terpilih nanti ini tentunya orang yang sangat istimewa, orang yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Kenapa disebut dewa berbadan manusia? Karena untuk menghadapi umat akhir zaman ini, menghadapi nantinya fitnah-fitnah Dajjal yang ada, itu jauh lebih sulit tentunya. Karena apa? Di dalam dunia akhir zaman seperti ini itu banyak fitnah, banyak orang munafik, banyak orang yang bermuka dua, yang tentunya itu sulit nanti akan dibedakan mana musuh, mana lawan, mana kawan. Sehingga apa? Tentunya Sangkinasi Satrio Piningit ini dibekali dengan keilmuan-keilmuan yang mumpuni, keilmuan-keilmuan yang jauh lebih daripada spiritual yang biasa. Mungkin karomahnya lah, ya. Karena apa disebut dewa berbadan manusia? Kalau tidak mempunyai keilmuan, ya tentunya nanti malah akan menjadi dibodohi, dibohongi. Itu tidaklah mungkin untuk Sangkinasi Satrio Piningit ini. Secara keilmuannya itu pasti lebih tinggi daripada kita semua. Nah, untuk menghadapi dunia akhir zaman ini, apa yang akan dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sangkinasi Satrio Piningit? Ya, walaupun di situ kesandung kesampar, yang artinya mungkin dalam kepingitannya sebelum muncul, mungkin seakan-akan banyak orang yang mencaci, memaki, tidak percaya, dianggap halu, dianggap orang gila mungkin. Itulah proses yang harus dijalani oleh manusia utusan. Proses-proses yang harus dilalui oleh Sangkinasi Satrio Piningit untuk mencapai titik daripada kesempurnaan menuju kemunculan daripada Sangkinasi Satrio Piningit. Ya, intinya dalam sifat-sifat Sangkinasi Satrio Piningit ini mempunyai sifat sebagai pemimpin, ibaratkan raja lah, ya. Menurut para narasumber mengatakan seperti itu. Sehingga apa? Walaupun dalam kepingitannya, dalam kesembunyiannya, beliau ini selalu
berinteraksi dengan masyarakat biasa, berinteraksi sebagai mana orang yang sedang diperjalankan. Sehingga dalam situasi apapun, Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya dengan rendah hati itu mampu menolong sesama umat manusia yang di akhir zaman seperti ini. Jadi tidak mementingkan diri sendiri ya. Kalau jadi masih mengaku Satrio Piningit, mengaku Ma'rifatullah, tetapi masih mementingkan diri sendiri, masih cinta terhadap duniawi ya, itu modus ya, modus hanya mengaku-ngaku saja. Ini yang dikatakan oleh para narasumber terhadap tim Padepokan Lokajaya, ciri daripada sifat Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Nah, apa saja nih keunggulan keistimewaan Sang Kinasih Satrio Piningit dibanding orang biasa? Ya tentunya walaupun dalam Wangsit Siliwangi dikatakan bocah angon, yang tentunya itu mungkin dari kalangan bawah, dari kalangan orang yang tidak terkenal ya, ataukah mungkin dari seorang prajurit TNI yang dari bawah ya, atau mungkin dari Polri yang dari bawah, sehingga tidak terkenal oleh pejabat-pejabat tinggi yang ada di Nusantara ini khususnya. Tetapi nanti setelah kemunculannya itu, dengan tiba-tiba beliau ini akan menduduki yang teristimewa ya. Karena apa? Bocah angon ini nanti akan dijemput oleh budak janggutan untuk menuju kesempurnaan, untuk ke publik, untuk muncul membawa menata zaman peradaban baru yang seadil-adilnya, sehingga Satrio Piningit ini nanti juga akan dijuluki Ratu Adil. Ataukah nanti Satrio Piningit ini akan berdampingan dengan Ratu Adil? Ini yang masih saya belum menemukan narasumber antara Ratu Adil dan Satrio Piningit ini sebenarnya itu dua sosok atau satu sosok ya. Saya belum bisa menemukan sumber yang terpercaya yang benar-benar itu ada kesinkronan lah ya, ada kesamaan. Kalau menurut Kang Anwar bahwasanya Ratu Adil, Satrio Piningit, Imam Mahdi itu adalah satu dan satu kesatuan ya, ataukah mungkin itu simbol daripada Trisula ya. Jadi untuk Ratu Adil, ataukah itu adalah ibu daripada Sang Kinasih Satrio Piningit, mempunyai anak batin, ataukah memang Satrio Piningit ini di dalam Nusantara nanti munculnya atau dalam perjalanannya sedang diperjalankan bergelar Satrio Piningit setelah muncul menjadi Ratu Adil, setelah lebih luas menjadi Imam Al-Mahdi, ataukah seperti itu ya, atau seperti apa nih ya? Memang ini harus dipecahkan ya, antara nama-nama tersebut ataukah satu kesatuan ataukah memang beda perorangan ya. Pada intinya siapapun yang diperjalankan di akhir zaman ini menuju titik daripada kesempurnaan, walaupun banyak orang yang mengatakan perjalanan itu adalah suatu kehaluan, yang setidaknya kita itu juga harus 80% lah ya hidup sebagai dunia nyata, yang tentunya harus bisa memberikan sesuatu yang nyata terhadap masyarakat yang di sekitar kita. Mungkin kita harus membuat program-program pangan misalnya, atau membuat sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan di alam nyata seperti ini sebelum kemunculannya ya. Seharusnya orang-orang yang diperjalankan dalam satu persatuan ya, kalau sudah bisa menyatu sehingga itu bisa mengaplikasikan apa yang menjadikan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diaplikasikan di dalam kehidupan yang nyata, sehingga apa? Ada pembuktian-pembuktian yang real untuk umat yang notabene itu tidak semuanya itu percaya terkait dengan perhuiban ya, walaupun banyak yang beberapa persen lah ya
masih mempercayai terhadap dengan dunia spiritual, supranatural maupun terkait dengan perhuiban. Nah, oleh karena itu tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini ya pasti akan sangat jenius, pintar lah bahasanya seperti itu. Karena apa? Mampu mempecahkan permasalahan-permasalahan baik terhadap seseorangan maupun globalisasi. Inilah kehebatan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit yang disebut sakti tanpa aji-aji. Ya, yang semua kesaktiannya itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kami tim Padepokan Lokajaya akan lebih semangat lagi dalam mencari titik daripada kebenaran ramalan Prabu Joyoboyo terkait dengan kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Ya, terus dukung kami supaya lebih bersemangat lagi dalam mencari narasumber-narasumber dan mempersatukan para orang-orang yang diperjalankan, mempersatukan orang-orang yang berspiritual maupun supranatural. Supaya apa? Menjaga bumi pertiwi ini dari orang-orang yang ingin merubah sejarah-sejarah yang ada. Ingin menghapus pahlawan-pahlawan yang berjuang pengorbanan untuk Nusantara ini. Tetap kita harus bersatu sebagai orang asli Nusantara ini, jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Mohon untuk diluruskan bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.